Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di Ngobor, ada Bang Ogan, ada saya di sini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikannya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Tadi dengar-dengar di depan katanya Bang Ogan ada cerita horor hari ini. Ada cerita apa Bang? Apa mau nyapa kawan-kawan monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di Ngobor. Ya, ada Mas Ayung, ada saya juga, ya Mas Ayung. Betul. Ya, mungkin agak sedikit berbeda ya, karena mungkin baru saja malam itu ada sebuah cerita, cuman seperti biasa yang namanya cerita kan. Karena tutungnya nggak lama Mas Ayung, jadi cuman sedikit-sedikit ceritanya. Cuman kalau di sini sih, memang kalau ada berbau-bau horor ya mending diceritakan saja lah itu kan. Iya. Ini pengalaman pribadi teman saya Mas Ayung, yang sekitar tahun 2008 lah, sekitar tahun 2008, itu berapa tahun yang lalu gitu kan. Itu kan pas di sela-sela liburan gitu Mas Ayung, pengennya dia kan membuat suatu acara sama-sama teman timnya di pekerjaan. Akhirnya kan memang itu iyalah kita membahas mau liburan kemana gitu kan Mas Ayung. Pas ini liburan yang seru aja nih. Terus dengar cerita lagi di suatu daerah di situ kan ada tempat bagus, salah satu destinasi wisata arung jeram atau rafting Mas Ayung. Oke. Akhirnya memutuskan ya udahlah kita ke tempat itu saja gitu kan. Itu pengalaman, dan yang satunya ngomong itu apa enggak terlalu bahaya itu kan. Itu sebut saja namanya si Agus lah ngomong kan. Apa itu enggak terlalu bahaya? Enggak, kalau si temannya lagi, si Anto ngomong, enggak, itu kan ada yang apa istilahnya ya? Dia ada leadernya istilahnya gitu, yang siap memandu gitu kan. Dan ini kan namanya arung jeram kan cuma satu ini kan, satu perahu karet gitu kan. Bukan pakai ban truk ya? Enggak, kalau pakai ban itu rafting sendiri-sendiri, itu namanya seperti itu katanya. Oh, kan. Tapi ada kayaknya di situ. Ada, yang satu-satu itu kan ada. Yang ini kan mau model satu kelompok apa itu kan biasanya ditawarin di sana. Itu kalau nggak salah tempatnya dekat-dekat sini ya? Adalah sebelah. Ada, iya. Saya beberapa kali diajakin cuman nggak pernah sempat. Katanya bagus sih. Gak hobi itu, cuman gak hobi itu. Mending mancing gitu. Kayaknya nggak ada. Enggak, sebenarnya itu murah sih. Aku pernah ikut, cuman daerah Jawa Barat sana kan. Sebut saja lah Grand Canyon gitu kan. Aku pernah ke situ gitu. Tapi ini ya ala-ala biasa lah gitu kan. Nah, di ini mulai ada cerita yang sedikit horor yang akhirnya menghilangkan satu nyawa seorang Mas Ayung. Oh. Sebut saja itu namanya si Mas Agus tersebut yang akhirnya meninggal, dan menceritakan itu sebelum meninggal dia kan pas pagi-pagi itu kan, menurut si Mas Anto yang bercerita itu kan biasa samper-samperan istilahnya Mas Ayung. Udah itu berangkat itu mulai ada keraguan di Mas Agus itu, kayak waktu dalam mau berangkat saja itu kan posisinya kayak apa sih, nggak enak gitu loh Mas Ayung. Aku kayaknya bisa ikut apa enggak ya gitu kan. Dari Agusnya sendiri. Iya, dari Agusnya sendiri itu kan. Dan kata si Agus sendiri kan ngomong ke aku semalam itu ngimpinya nggak enak soalnya gitu kan, di sana gitu kan, pas di suatu tempat itu persis di di sungai, ada suatu sungai di situ kan.
Nah, ngimpinya si Agus yang bercerita sama si Anto itu kan ngimpinya gini. Aku itu pas di dalam mimpi itu di aliran sungai tersebut, Mas Ayung, ada sesosok makhluk berwarna putih itu lagi berenang gitu kan, sambil gini ngapain gini ya, istilahnya apa ya, ya memanggil gitu kan, seolah-olah memanggil dia, tapi posisinya si Agus itu sendiri. Kalau berwarna putih angsa berarti ya mungkin ya gitu kan, sosok putih yang berenang itu kan dengan posisi rambutnya seperti panjang, mukanya merah, Mas Ayung. Iya, mukanya merah Pak, tapi masih bentuk orang, tapi merah, sangat merah itu kan, dengan posisi baju putih gitu kan, gini seperti itu. Dan Agus dilalahnya posisinya katanya pas di dalam mimpi itu posisinya sendiri nggak ada siapa-siapa itu kan, dia ragu. Setelah beberapa akhirnya bangun kan. Nah, dari situ dia itu mulai benar-benar merasa yang akhirnya ragu untuk acara tersebut gitu. Nah, akhirnya kan tibalah waktunya itu kan, pas acara itu kan, di sana sampai ke sana ada pemandunya itu kan, ada siapkan perahu karet, disiapkan rompi yang pelampung itu kan, pelampung sampai helm sampai ininya satu-satu itu kan. Datarannya tinggi apa gimana sih? Itu posisinya gini sih, kayak apa, aliran sungai lumayan deras, Mas Ayung. Dari atas itu kan ya ada batu-batuannya. Ya? Iya, dari atas itu kan. Ya, biasa namanya orang jeram kayak di TV itu kan, ada watas-watas itu kan. Nah, di situ di tengah perjalanan itu kan, sampailah di tempat yang agak lumayan ekstrim di situ kan, ada itu kan, dari airnya ada memutar di situ kan, terus nendang itu. Nah, itu perahunya kebalik, Mas. Perahu kebalik, das yang lain bisa istilahnya apa? Menepi semua, perahunya ke bawah. Dan setelah mendarat itu kurang satu, si Agus itu hilang itu. Biasanya kalau aliran jeram ya, terus yang di tempat yang diceritakan tadi nggak terlalu dalam biasanya. Nggak terlalu dalam, karena memang arusnya emang cuma kan bebatuannya itu, bebatuannya ya, kadang ada ceruk-ceruk palung-palungnya, cuman enggak sih. Kalau si apa yang aku tahu sih ada yang dalam, ada yang enggak gitu loh. Cuman ada batu-batu sama apa cadas-cadas itu, Mas Ayung. Ya, artinya ketika dia sama-sama ketiban perahu terbalik kan, ya memang sih saat kayak gitu kikuk yang ngurusin. Iya, kan sama-sama gini kan, yang penting menyelamatkan diri dulu kan. Terus pas yang lain kan, termasuk si Anto itu kan bisa meraih yang namanya bebatuan itu kan, yang akhirnya bisa menepi gitu kan. Setelah menepi itu kurang satu itu kan, si Agus ternyata nggak ada. Sama ininya kan, sampai siapa yang pemandunya itu bingung. Biasanya kan kalau yang namanya arus kayak gitu kan kelihatan, Mas Ayu. Kalau itu bedanya paling enggak kan kelihatan nyangkut di batu-batu itu kan. Itu enggak, itu kayak bisa kayak lenyap gitu ya. Bisa kayak lenyap begitu saja, enggak ada sama sekali. Sampai akhirnya kan sampai kumpul, di situ dikumpulkan jadi satu, nanti ngomongin aja, nanti habis ini kita cari bareng-bareng gitu kan. Sampai menjelang sore, sampai maghrib itu nggak ketemu sama sekali. Si Agus itu nggak ada gitu kan. Sampai akhirnya bingung kan, ini nyampaikan ke orang tuanya gimana. Itu treknya panjang, Bang? Lumayan panjang. Berarti kan SAR ada juga ya? Ada, jelas ada. Nah, itu akhirnya kan dari pihak yang namanya pihak wisata kan pasti ada kan tim-tim sana. Itu mencari itu nggak ada, Mas, nggak ada semua itu kan. Yang para ahli-ahlinya di situ, sampai dari itu memutuskan di situ kan ada orang pintar katanya kan, itu posisinya di mana itu aja sampai nggak bisa terdeteksi ya. Dan dicari 1 hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 harinya itu baru ketemu dengan keadaan yang sangat
lumayan parah dengan kepala yang udah mungkin kebentur-bentur. Batu ya. Dan herannya ketemunya itu nggak jauh-jauh di lokasi Tersebut. kapal yang perahu karetnya yang ini yang Yang terbalik. iya terbalik itu nggak jauh-jauh kan, pada heran gitu kan. Dan setelah tanya orang-orang situ gitu kan, pada waktu itu ya maksudnya, kalau sekarang sih mungkin udah iya mas, emang dari dulu tempat itu lumayan sintro katanya. Sintro kalau orang Angker. sini itu angker lah atau wingit gitu ya. Nah, dari dulu itu di situ mau sering banyak dulu-dulunya itu orang yang kadang anak kecil itu main di situ keseret, terus kejadiannya sama, hilang, nanti beberapa hari ketemu di tempat itu juga gitu. Makanya itu kan akhirnya kan menimbulkan cerita-cerita kesini nih kan, sampai kenapa nggak hilang gitu kan. Karena emang ya kayak gitu mas, ceritanya kan akhirnya gini, pas dari kejadian itu si yang paling bersalah kan itu kan merasa si Anto kan, merasa yang dia itu ngajak sampai membujuk yang tadinya nggak mau gitu kan, akhirnya jadi mau dalam kayak pas lagi tidur gitu kan, ya kan merasa bersalah katanya si Anto sendiri itu selama 3 hari itu kan, setelah meninggal itu kan si Agus tuh datang gitu kan dengan wajah pas persis seperti keadaan waktu ditemukan gitu kan, berdiri ya, di depan pintunya gitu kan, sadar setengah sadar setelah tahun itu ternyata nggak ada gitu kan, datang, dan itu berturut-turut setiap hari, entah itu apa gitu. Tapi itu ketemunya emang warga yang menemukan apa memang dari pencarian SAR atau? Itu pencarian SAR sama warga, ditungguin warga sekitar sama yang pengelola situ katanya kan, ditemukan gitu kan. Sampai nggak ada, benar-benar nggak ada mas. Setelah 3 harinya tahu-tahu pas pagi-pagi itu nongol, dan nggak jauh dari lokasi itu nyangkut di antara batu-batu seperti itu. Pas kejadian itu kan rame kan, lumayan rame pada saat itu ya, wisata itu lumayan sepi itu kan, dan sekarang sih udah mulai rame lagi. Dan ya, ceritanya seperti itu toh. Iya, artinya memang banyak sekali kejadian-kejadian di air ya. Saya juga yang mengalami sendiri pernah mengalami ada di kejadian di situasi kayak gitu. Kalau misalnya apalagi korbannya, keluarga korban itu situasi paniknya, situasi dia benar-benar pada histeris, kehilangan seseorang yang disayangi, entah itu anak, entah itu suami, entah siapapun itu, melihat situasi paniknya itu udah kayak apa, benar-benar ya haru biru, belum lagi yang orang pada kepo pengen nonton segala macam, itu benar-benar ini banget suasana itu, kita kayak kebawa ya sedih, miris. Kadang-kadang orang yang skeptis juga mandangnya royal sih, ada yang seperti itu. Yang katakan gini Mas Ayu, ini kan dapat kabar ya katanya si Agus menghilang, dan setelah 3 harinya ditemukan. Itu kan yang bikin mungkin dari teman-temannya atau dari itu kan, yang lebih horornya itu Mas Ayung ya, lihat dari kesedihan keluarga saat menunggu kedatangan jenazah itu kan, ya kayak apa orang tuanya itu kan, sampai si Anto yang cerita itu sedihnya itu sampai sekarang katanya itu loh. Iya, kalau dari beberapa kasus yang ada dulu yang saya bawain di Ngopor, terus ada juga yang belum saya bawain juga, kasus-kasus di dekat-dekat lingkungan saya yang hubungannya sama air ya, itu memang tragis bisa dibilang begitu. Dan kebanyakan ketika ditemukan ya mereka sudah tidak bernyawa. Artinya begini, wong air, manusia kan nggak bisa bernapas di dalam air. Paling nahan nafasnya cuma sebentar. Jadi kalau misalnya ada kehilangan lah secara dinalar itu susah, misalnya kok hilang begitu saja, misalnya di area gunung atau di hutan, ketika ketemu paling dia masih hidup walaupun sedikit.
Iya. Pelongo gitu ya katanya. Plongo karena katanya dibawa ke alam mana atau Kadang sukmanya kayak masih orang belum, bingung gitu ya. sukmanya masih belum kembali atau apa. Tapi kalau udah di air, di alamat karena memang sudah masuk dimensi Bukan unsur ranahnya air, gitu ya. bukan kayak kita bernafas di udara seperti ini kan. Jadi dan kalau misalnya biasanya di banyak kasus yang orang hanyut, orang tenggelam itu meskipun itu ada cerita batinnya dan juga dari orang-orang setempat, warga dan beberapa kesaksian di situ memang sering terjadi pengalapan bahasanya ya. Pengalapan itu sering makan korban. Ya. Dan tempat-tempat itu juga itu Iya, ya, sama tempat-tempat ya. wingit di situ dan kurun waktunya bisa rotasinya setiap tahun sekali minta tumbal, ada yang 5 tahun, per 10 tahun, itu banyak hal ya. Tapi biasanya setiap kejadian apapun yang nantinya bisa hilang nyawa seseorang ya karena kecerobohan atau hal-hal lain, secara alam dohir itu bisa dinalar semua, banyak kan gitu loh. Contoh-contohnya kayak tadi misalnya, ini lumayan sulit karena apa? Biasanya jeram itu ya memang ada yang dalam ada yang enggak gitu kan. Tapi untuk kayak gitu ada pemandu juga, terus tadi juga aturan tuh ada kelihatan nimbul atau apa. Harusnya seperti itu. Dicari, bahkan biasanya SAR itu nyarinya dari dengan berbagai metode, bahkan sampai misalnya agak dalam dia itu nyampe nebar jaring bisa disasar begitu. Itu memang kosong, kayak bener-bener situ lenyap. Nanti muncul di situ kan anehnya begitu. Itu tadi salah satu kasus yang Bang Ugan cerita itu yang termasuk nggak ketemu akal, ya kan. Tapi beberapa kasus yang lain itu banyak ketemu akalnya. Contoh kayak di tempat istri saya sana di Kidul. Itu ada waduk, itu gimana bisa selamat gampangannya loh. Saya yang pernah nyoba sendiri, bukan nyoba menenggelamkan diri ya, tapi ketika saya mancing, saya ngakalin ikan besar, tapi saya nggak tahu medan dan katanya di situ sering sekali orang mau satu perahu tenggelam itu nggak ada yang selamat, anak kecil nyebrang mandi-mandian tahu-tahu nggak selamat, terus ya kayak gitu, hilang begitu kan. Nanti ketemunya dengan cara tragis begitulah. Saya sendiri pernah, ketika saya kan dulu pernah kerja di kolam renang, bongkar-bongkar nih, pernah jadi lifeguard segala macam lah dulu, paiwas, ngerti kan, yang kayak gitu kan, tukang mantau, tukang gitu, enggak sih, mantau orang berenang. Maksudnya gitu. itu masih pelatih renang gitu. Pernah juga apa dulu, yang namanya kehidupan kan banyak ya, pengalaman apa aja gitu. Jadi saya itu bukan pembakaran diri, 4 gaya renang saya tahu dan bisa tahan napas bisa. Jadi bukan sombong, waktu itu memang gairah muda ya, ketika perairan untuk waduk begitu ya. Waduk memang luas banget karena hampir berapa desa terhubung semuanya. Terus ikan itu masuk ke kayak dalam eceng-eceng gondok begitu kan masuk, karena ikannya besar. Dan ketika di tempat pancing sebelum saya mancing itu dapat gambarnya jenis ikan apa, itu besar sekali, hampir sebunduran inilah. Kalau yang memang gede banget nggak bisa ditarik, akhirnya saya mutusin buat nyelam, ngurutin benangnya itu loh. Dan saat itu ada perahu nelayan, entah itu ya zaman itu belum bisa kayak sekarang, itu bisa apa ya, akal pikiran kita jalan ini orang asli apa memang penunggu. Soalnya dia itu datangnya maghrib persis, lagi pas Allahu Akbar itu ada perahu sampan kecil, ada seorang pria tua pakai baju yang caping yang lebar. Dia itu tahu-tahu nggak tahu dari mana arahnya, itu dia datang minggir ke tempat tadi ikan yang saya masih pengen akalin. Saya waktu itu di pinggir dan pengen mutusin senar itu, pengen tak putus aja dan kita akan pulang. Waktu itu saya sama kakak ipar gitu kan, udah biarin putusin aja, penasaran mas, saya bilang. Tahu-tahu ada perahu begitu aja loh, kayak ada ini kasih jalan kayak gitu loh, sampan kecil. Dia itu pakai buat pendorong perahu itu, bukan pakai dayung, tapi pakainya galah panjang itu, bambu lempang banget. Kayaknya dia tuh ngeliat ke arah saya bilang, Pak amit sewu, Pak tungguin di situ. Saya tuh berenang ke arahnya dia, itu berarti dari pinggir, mungkin karena landai begitu ya, kemungkinan perkiraan saya tuh berenang ke arahnya itu sekitar 20-an meter lah.
20-an meter, saya ambil pinggiran perahu. Pak, ngapunten, saya mau ngambil ikan di bawah, pengen tahu kalau senar ini gak bakalan mampu, kalau ikannya seperti yang gambar yang itu, yang saya lihat gak bakalan mampu karena senar kecil. Saya pengen ngeraba, bentuknya gede semana. Akhirnya hati-hati, dia bilang hati-hati, angel wis ora usah, katanya kayak gitu. Angel sudah, dia nggak usah saja. nggak usah. Tapi sebelum saya ke perahu, saya sempat mau ke titik tadi ya, ikan yang nungsep itu. Saya itu mendapati ya tadi secara alam manusia ya, dohir begitu ya, dari alamnya itu sendiri. Jadi air terus 30 sentian itu ganggang. Jadi dia nggak kelihatan dari atas. Ganggang itu bentuknya kayak rambut-rambut, Bang. Rambut-rambut itu panjang banget ke bawah dan semua saling terkait. Artinya kaki saya aja pas saya berenang, ini kayak jejak semana ya, tinggi semana, pinggirannya udah segini. Saya tuh nggak bisa keluar dari situ. Karena apa? Kaki udah kelipet. Oh, kayak keikat itu ya? Kelipet kayak bener-bener rambut-rambut warna hijau. Ya ganggang lah. Atau saya nyebutnya ganggang. Tapi itu berupa rambut-rambut halus, semuanya itu warna hijau. Minggirnya pun saya pernah cerita, mungkin ya, maaf kalau terulang, saya lupa udah pernah menceritakan atau enggak. Saya ngomong sama kakak saya, Mas, lemparin senar yang gede, dikasih bandul, saya buat minggir, saya bilang. Saya megang itu, dilempar beberapa kali, pas ke tempat saya ambil itu senarnya itu kan, terus ditarik sama kakak saya baru sambil ngelepasin ikatan-ikatan itu. Cuman ya saya ya masih penasaran. Jadi hati itu penasaran, saya tahu ada perahu itu. Perahu itu datang di maghrib persis. Saya berenang lagi ke sana. Kata kakak saya, oh sorosah gawe reg, maksudnya jangan bikin masalah. Itu kakaknya Mas Ayung itu lihat perahu itu juga? Nggak tahu, lihat kayaknya lihat. Cuman saya nggak nanyain dong, kejadiannya itu begitu saja lah. Karena saya berenang ke sana, saya malah sempat minta, Pak, ini senarnya tolong pegangin, ya gitu. Senarnya tolong pegangin. Saya tuh langsung nyelam ke sana. Berarti dia itu kayak ganggang-ganggang itu. Saya pegangan sama galahnya dia buat bantu naik ke atas. Karena ini bakalan nyangkut-nyangkut sama ganggang. Saya raba-raba begitu cukup lama. Waktu itu kan saya masih baru-barunya ya. Kayak sekarang udah banyak kopi, banyak apa itu kan. Gak olahraga juga ya, napasnya pendek. Kalau dulu tuh nyelam agak lama, itu tahu-tahu senar itu ditarik dari atas, diputus. Saya kok ditarik, saya bilang jangan ditarik. Mungkin dia khawatir yang di atas itu ini anak kelamaan, bisa jadi korban atau apa. Saya naik ke atas, dia nggak terlalu ribet karena memang kuat ini kan pegangan ke atas. Lupa kok ditarik, kata dia, kesuwen kok kon mati, katanya. Kesuwen nanti kamu mati, katanya. Udah pulang sana. Saya pulang itu, saya kesananya berenang lagi. Itu kakak saya udah pucat, maksudnya udah deg-degan banget, kamu kelamaan di dalam air, takutnya kamu kenapa-napa, katanya begitu kan. Iya pulang, dia malah kikuk bener-bener lah, dia itu khawatir banget. Pulang itu saya nengok ke belakang, udah nggak ada perahu itu nggak ada. Artinya alamnya, ketika tadi ada kejadian mistik, ada kejadian yang di luar nalar, entah orang tua-tua dahulu atau warga itu, di situ emang pengalaman, di situ emang tempat serem, tapi nyatanya alamnya memang mendukung begitu, Bang. Jadi bisa dinalar gitu loh. Ya kalau modelnya kayak gitu, pasukan katak juga nggak bakalan bisa kalau kelibet semuanya. Dan itu ternyata setelah beberapa tahun kemudian ada kasus orang yang meninggal juga, anak kecil ditemukan itu dia semua itu kelibet di dalam ganggang itu. Jadi pol sampai tengah waduk pun ada ganggang semacam itu. Dari atas nggak kelihatan, tapi sekitar 1 meter atau 2 meter itu ada ganggang itu, baru kolong lagi kosong, baru lumpur, macam itu loh. Makanya kasus-kasus yang orang meninggal terus karena di dalam air ya, banyak kan bisa dinalar karena ada tadi pusaran air, pantas lah walaupun gaib bermain, tapi nalarnya kita juga emang modelnya begitu. Nah cerita yang kayak tadi abang kan ikutnya dinalar agak susah. Susah lah itu kan, kalau hilang kemana itu kan. Iya. Kalau arus kayak gitu kan otomatis itu dangkal lah paling seberapa, cuman kan arusnya itu yang lumayan gede itu kan, karena memang di situ ada batu-batu gitu kan. Kalau berarti ada 2 ya yang di Ngobor pernah saya ceritakan itu,
masih di daerah sini, kali kita nggak usah sebut nama kali apa, tapi wetannya kita ada kali besar di situ, tenggelam anak kecil di situ. Cuman teman-teman masih ingat mungkin judulnya apa, saya lupa lah waktu itu. Jadi masih saudara sama saya, dia itu berbekal omongannya orang tua, kalau misalnya nyari orang hanyut itu jangan ke arah hulu hilir, jangan ke arah hilir sana. Maksudnya gimana? Jangan kita ngikutin arus. Oh, bukan di arusnya gitu. Bukan di arusnya. Kalau misalnya nggak ketemu, tetap begitu nggak ketemu, kamu langsung kebalik ke atas malah nyarinya. Itu ketemu, anak itu ada ketemu malah di daerah sini loh. Jadi posisinya udah di kayak semacam pinggiran kali itu ada ceruk gorong-gorong yang lebih masuk ke dalam itu, posisinya tinggal kelihatan kaki sedikit. Itu ditarik sama saudara saya itu, ditarik, dia kan berempat sama kawan-kawan yang lain, ditarik. Itu kayak ada yang megangin dari dalam, bener-bener kayak dibawa masuk. Bahasanya kayak dimakan belut apa-apalah kayak semacam itu, ditarik ke gorong-gorong, terus bisa dikeluarkan. Posisinya udah, ya banyak lumpur, banyak apa, dikeluarin semuanya. Itu masih selamat, dibawa ke rumah sakit Dr. Susilo waktu itu di Selawi sana. Tapi setelah itu dia mendapat teror, bahkan sampai sekarang berempat itu nggak ada yang berani sampai ke kali tersebut, karena sudah bahasanya sudah melanggar. Ini anak yang memang jatah kami, kenapa kalian selamatkan kayak gitu, kalau nggak kalian gantinya. Akhirnya nggak ada yang berani sampai sekarang. Memang gini Mas Ayu, kalau cerita itu sungai, kan nggak ketemu akal berarti kan, ketemunya di atas malah gitu. Kalau sungai tersebut Mas Ayu, memang gini, pernah dibawa di pas waktu aku sama Mas Labib itu di komat kamu itu ya. Iya. Itu bapaknya sendiri itu kan orang sekitar sungai itu kan, dia kan senang berenang itu kan, pernah nolongin anak sekolah pramuka Mas Ayu dulu. Iya. Tahun berapa itu ya? Itu begitu masuk ke dalam air, itu anak kayak dibawa arus. Padahal nggak ada apa-apa. Kalau di secara kasat mata ya itu kan di situ kan emang kayak banyak orang penggali pasir. Itu datar saja. Tapi ketika anak itu tenggelam itu di situ Mas, dan bahasanya itu mengejar ke situ. Itu kayak ada semacam terowongan di dalam Mas. Dan itu anak itu tertarik di situ. Sedot. Iya, kayak sedot di situ. Terus pas kena itu kerah bajunya kena, terus kayak tarik-tarikan, tapi kalah posisinya. Posisinya kalah karena memang arusnya sangat kuat di situ kan. Terus posisi air itu kan, tangan udah pegel, terus napas juga udah mulai habis kan. Akhirnya tenaga kalah. Langsung ke bawah. Dan ketemunya juga memang nggak jauh-jauh. Udah dicari 1 hari, pas dengan jam yang sama muncul di situ lagi. Tadi si Mas Agus ya almarhum yang meninggal kan, kalau di nalar ya kan bawahnya pasir, batu, banyak kan. Kalau kali-kali yang buat jeram kan batu. Dia kalau misalnya disisir habis pun dengan jaring, dengan semuanya itu harusnya ada. Harusnya. Kalau misalnya lumpur kan bisa ada lumpur isap atau apa. Kalau lumpur kan biasanya ada yang namanya lumpur hidup atau lumpur isap. Misalnya daerah-daerah yang lebih landai kan airnya berlumpur. Kalau itu kan, kalau itu nggak mungkin berlumpur, adapun pasir lah dasarnya, pasir kasar. Dia itu nyebrang dimensi kan begitu. Seperti tadi yang dia itu sebelah lor, air kan kalau di sini mengalir dari kidul ke ngelor, ke laut lor ya. Apa kemungkinan ada arus lagi di bawahnya gini? Kebalik ke sana gitu. Iya, itu kan nggak masuk akalnya begitu. Makanya lagi itu saudara juga percaya nggak percaya, karena udah buntu ke sana itu nggak ditemuin. Akhirnya coba sisir pinggiran kali itu ketemu. Itu kan benar-benar berarti ada sesuatu atau hal yang di luar kita yang ngebawa ke sana. Terus gini Mas, aku ini jadi ingat pas waktu aku kecil ya, orang namanya hidup di kampung yang dekat sama sungai gitu kan ya. Itu pas aku kecil itu ya. Waktu jembatan aja masih jembatan ala-ala Belanda dulu, waktu belum diganti ya. Itu sering dengar orang tenggelam di situ gitu kan. Tapi ketemunya lagi-lagi di daerah utara sana. Padahal kan kalau di nalar gini, dari dulu di situ kan ada bendungan. Ada bendungan, terus di sana tuh kali
dangkal Mas. Dangkal. Setelah bendungan itu ada banyak batu-batu dangkal lah. Kalau sekarang udah dirapikan lah, wadas-wadasnya udah diputus. Tapi waktu itu kan masih banyak wadas-wadas di tengah. Itu kok bisa loh, harusnya kan ketemu di bendungan sini kan. Iya, mentok di bendungan. Iya, mentok lah ada di bendungan apa nyangkut di pas dekat jembatannya gitu. Tapi ketemunya malah di utara sana setelah 3 hari. Udah gede bedanya tuh. Kalau di nalar ya nggak ketemu karena tadi yang ceritakan Bang Ogan volumenya air banyak karena memang ada bendungan. Setelah bendungan air dangkal batuan. Kalau misalnya kok ketemunya kok bisa di muara gitu kan ya. Yang lewatnya mana gitu kan, itu emang sulit dicerna lah. Cuman biasanya dari keluarga korban nantinya cepat atau lambat kalau memang ya kasus-kasus yang biasa terjadi gitu, ada sense ataupun dia ngimpi atau apa, nanti dikasih unjuk nanti ketemunya di sini di hari apa, atau tunggu saja nanti ketemunya di sini. Biasanya banyaknya begitu. Biasanya sih. Kalau saya makanya kalau sekarang ya dari kemarin-kemarin dulu banyak kasus kayak gitu. Kalau saya di nalar logika aja banyak kan. Memang alamnya seperti itu. Dia kenapa tenggelam ataupun orang bilang di Lorot pengalaman ya karena nggak tahu medan, banyaknya begitu. Bisa jadi ya. Meskipun beberapa kasus yang unik-unik kayak tadi Mas Agus, terus saudara saya itu kan memang di luar nalar sama sekali. Nyatanya kalau memang itu gejalanya sekarang, kalau ada orang kasus di air tenggelam mau apa, pasti langsung dihubungkan ke hal yang gaib. Pasti itu minta korban. Udah lama sih nggak ada korban, ada gini-gini ya? Pasti. Tapi kalau di jalanan meskipun yang gaib itu bermain, biar tiap hari ada kecelakaan, orang nggak terlalu rame. Ya karena memang resiko kreditnya jalan itu kan kayak gini gitu kan. Kalau di nalar itu nyampe, kalau di nalar kalau di jalan nyampe, ya. Makanya kalau di air kadang apa sih tenggelamnya di sini kok nggak ada kan, nggak mungkin, tapi nol-nolnya di situ lah, tadi kemana kan kayak gitu. Padahal di atas kertas yang kasus-kasus selama saya itu ya sampai sekarang itu ngobrol di ngobor begitu ya, ada kasus orang-orang seputar banyak kan gaib itu ya bermain ya memang di jalan. Tapi orang nggak seramai ketika ada kasus orang tenggelam itu bermunculan omongan macam-macam kayak gitu. Makanya kadang kalau pas lagi bisa komunikasi sama mereka disangka mesti sosok ini yang ini, padahal mereka nggak terima, bukan saya itu. Ada kayak gitu pernah Bang. Itu aja sih. Yang pasti sih kenali, misalnya mau piknik atau mau liburan kemana aja, kenali apa namanya sih situs tersebut atau tempat yang mau dikunjungi itu alamnya seperti apa. Jadi ya nggak bakalan kaget, bisa prepare begitu kan. Kalau bisa ya kalau mau rekreasi yang aman-aman saja lah. Aman-aman, makanya saya kan bilang shopping gitu ya Mas, yang aman itu. Pernah karung jeram apa? Enggak. Karena apa? Satu jauh ya dari tempat saya, terus saya nggak kenal Medan juga. Ngomong kayak saya, ngomong Medan sama ada hududnya aja udah bahagia banget. Udah rekreasi gitu, itu ya termasuk. Pernah sih diajak saya sih. Ya emang kalau aku sih rafting, lebih ke rafting satu-satu gitu kan. Ya gitu. Suasana emang kayak gitu. Tak gambarin ya emang seperti itu. Waktu itu juga pas lagi ada orang tenggelam di waduk. Kalau siang hari masih ramenya ada keluarga yang masih histeris, ada yang manggil namanya, ada beberapa paranormal yang lagi masing-masing itu pakai ritual tertentu buat bisa nembus dimensinya mereka, buat manggil supaya jasadnya bisa keangkat. Itu siang aja udah seserem, suasananya itu seserem itu. Belum lagi orang yang berdatangan dari tempat-tempat jauh. Apa sih, kenapa sih? Nanya ke yang lagi nonton. Malam lebih-lebih, karena waktu itu pernah ada di sebuah waduk di daerah sini juga, itu sampai lewat hari kan, jadi malam tetap pencarian, itu ngumpul, udah suasananya itu meskipun banyak orang banget, mencekam, sangat mencekam banget. Tapi itu nggak berlaku bagi orang-orang dagang, itu bagi mereka itu yang penting layan. Semakin banyak orang ramai ya, kita tebar rezeki di situ. Ya, itu aja sih ceritanya Pak. Ya, terima kasih ini udah ngobrol-ngobrol sama Mas Ayung ya untuk hari ini. Terima kasih buat yang awal-awal cerita itu buat Mas Anto yang sudah atas nama ya Mas Anto ya, sudah
sekilas lah bercerita tentang pengalamannya gitu kan. Sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Idam Biru, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.